Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan JA Digital Texas. Pada kali ini saya akan membagikan video mengenai aplikasi P-Network. Yang mana aplikasi P-Network ini sekarang sudah memasuki pada tahap mainnet tertutup. Yang mana pada tahap mainnet tertutup ini kita sudah dapat untuk melakukan transaksi ataupun barter menggunakan koin P yang kita miliki. Tentunya bagi teman-teman yang sudah lulus KYC dan koinnya sudah migrasi ke walletnya. Baiklah, pada kali ini informasi yang ingin saya sampaikan adalah informasi mengenai KYC tentatif, guys. Oke. Karena ada pada video saya sebelumnya itu teman-teman bertanya mengenai KYC tentatif. Kenapa nggak lulus-lulus begitu? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada pertanyaan daripada Pioneer dan dijawab oleh Picor Team begitu. Jika status KYC adalah persetujuan sementara ataupun tentatif, dapatkah migrasi mainnet terjadi? Lalu dijawab oleh Picor Team, tidak, Anda harus lulus KYC sepenuhnya untuk dapat bermigrasi ke mainnet. Oke, jadi sudah ditegaskan bahwasanya KYC tentatif ini kita belum bisa untuk migrasi, guys. Untuk itu kita perlu KYC sepenuhnya. Oke, pertanyaan kedua, saat KYC diajukan, layar yang bisa Anda lihat di aplikasi KYC. Dijawab, Pioneer akan melihat layar yang menunjukkan bahwa aplikasi sedang ditinjau. Oke guys, jadi maksudnya adalah setelah kita mengajukan KYC, lalu di layar KYC kita itu, di layar P-browser KYC kita itu menunjukkan bahwasanya aplikasi kita itu sedang ditinjau. Itu menunjukkan bahwasanya kita sudah mengajukan. Selanjutnya, jika permohonan KYC disetujui secara tentatif, artinya permohonan tersebut diterima oleh validator sambil menunggu pemeriksaan tambahan. Oke guys, jadi memang KYC tentatif ini diterima oleh validator, tapi masih memerlukan pemeriksaan tambahan, begitu. Selanjutnya, Pioneer akan melihat layar persetujuan tentatif. Bagi teman-teman yang mengajukan KYC tentatif, akan ada informasi mengenai layar persetujuan tentatif, begitu. Jika pemeriksaan tambahan lebih lanjut mengkonfirmasi keaslian data dan akun Pioneer akan melihat layar KYC lulus tanpa pemeriksaan tambahan jika diterima. Oke guys, jadi memang jika diterima kita langsung lulus, guys. Oke, kita kalau diterima langsung lulus. Apabila kita masih perlu diperiksa, maka KYC kita masih dalam status peninjauan, begitu, peninjauan tentatif. Selanjutnya, sesuai dengan pengumuman sebelumnya, permohonan KYC yang diajukan dapat disetujui dalam waktu 15 menit. Oke guys, 15 menit guys, cepat. 15 menit kita sudah dapat disetujui, begitu. Jika semua diserahkan dengan benar dan tidak ada banding nama yang dilakukan. Apabila hal ini dilakukan oleh para pioner, maksudnya waktu kita mengirim KYC itu benar dan tidak ada banding nama, ya tentunya kita akan lulus dengan 15 menit saja, guys. Selanjutnya, apakah ini masih terjadi? Ya, hal ini masih berlaku selama Pioneer telah melengkapi kolom yang diperlukan dengan benar dan ketersediaan validator. Ya, jadi ditegaskan lagi bahwasanya memang apabila kita mengisi dengan benar
maka kita akan lulus dengan 15 menit saja. Dan itu masih tergantung dengan ketersediaan validator di negara kita, begitu. Jadi inilah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para pioner. Saya kira bisa untuk menjawab mengenai tentang KYC tentatif, apakah harus lulus KYC, apakah harus menunggu, dan ini masih berlaku begitu. Ternyata memang ini masih berlaku, kita harus lulus KYC secara sepenuhnya. Karena KYC tentatif ini walaupun kita lulus masih perlu ditinjau, guys. Oke. Mungkin ada beberapa informasi yang kita kirimkan itu masih salah ataupun masih perlu ditinjau oleh validator lainnya. Karena satu permohonan KYC ataupun aplikasi KYC dikirim itu diperiksa oleh beberapa validator. Begitu. Apalagi yang tentatif ini. Karena tentatif ini perlu boleh dibilang seperti pemeriksaan ekstra oleh validator kepercayaan, begitu. Oke guys, saya kira sudah cukup jelas di sini bahwasanya memang KYC harus lulus sepenuhnya. Meskipun kita lulus tentatif, tetapi tetap kita harus lulus secara sepenuhnya agar kita dapat bermigrasi ke mainnet. Itu adalah jawaban daripada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para pioner di Indonesia. Saya kira informasi ini dapat bermanfaat. Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.